Scene dibuka dengan memperkenalkan anak SMP bernama Kosuke Yueki yang sedang membersihkan taman. Tak lama malah datang 4 orang preman yang mengaku dendam pada Yueki mengingat akibat dirinya lah mereka dikejar-kejar oleh polisi. Tanpa banyak basa-basi, si preman pun langsung coba mengeroyok Yueki di sana. Beruntung Yueki yang cukup lihai dalam bertarung serta dengan menggunakan kekuatannya yakni mengubah sampah menjadi pohon, nyatanya mampu mengalahkan keempat preman itu. Namun di sini sayangnya seluruh aksi Yueki pun malah dipergoki oleh teman sekelasnya yakni bernama Aimori. Di mana Mori menuduh jika Yueki sebagai seorang alien mengingat dirinya memiliki sebuah kekuatan super aneh saat menghajar para preman. Lantas tak ingin ada salah paham, Mr. K ataupun Kobayashi Sensei yang diketahui sebagai orang yang bertanggung jawab atas kekuatan Yueki pun mulai menjelaskan semuanya pada Mori. Mr. K mulai memberitahu Mori jika ia adalah seorang kandidat Raja Surgawi yang harus menunjuk anak SMP serta memberikannya kekuatan untuk dijadikan seorang petarung. Di mana dalam kompetisi tersebut jika petarungnya menang maka sang kandidat akan secara otomatis dipilih sebagai Raja Surgawi berikutnya. Ika? Mr. K juga bercerita bahwa 6 bulan lalu ia telah memilih Yueki sebagai petarungnya. Namun alih-alih memilih kekuatan yang cukup dahsyat seperti menghancurkan apapun, Yueki justru malah memilih kemampuan terlemah yang ada yakni mengubah sampah menjadi pohon. Mr. K lalu memberitahu Mori jika para petarung menggunakan kekuatannya pada manusia biasa maka ia akan kehilangan satu bakatnya. Jadi jika nantinya seluruh bakat Yueki menghilang sepenuhnya maka dapat dipastikan ia akan lenyap dari dunia ini. Selanjutnya diketahui saat Mr. K mengobrol dengan kandidat Raja Surgawi lainnya yang bernama Indomaru alias Wanko, mereka terus saja membahas tentang sebuah bakat kosong. Di mana bakat kosong sendiri adalah hadiah yang akan diberikan pada pengguna kekuatan yang bisa memenangkan kompetisi. Dan petarung yang mendapatkan bakat kosong akan secara bebas bisa memilih satu bakat yang mereka idam-idamkan. Wanko ataupun Mr. K di sini merasa khawatir jika nantinya bakat tersebut jatuh ke tangan orang jahat akan menyebabkan kehancuran di dunia ini. 手にしたものは好きな才能を一つだけ書き込める。まだ話してないみたいですね。 Esok harinya Mr. K pun kembali menemui Mori untuk memperingatkan Yueki jikalau kompetisi antar pengguna kekuatan akan segera dimulai. Mori pun yang tahu sifat Yueki lalu memutuskan untuk membantu Yueki agar ia tak kehilangan semua bakat yang dimilikinya saat ini. 選ばれし中学生どものバトルゲーム。勉強の財が消えちゃったんだ。 Sementara itu para kandidat Raja Surgawi lainnya dikumpulkan dalam sebuah bus terbang guna mendengarkan peraturan kompetisi yang dijelaskan secara langsung oleh Raja Surgawi saat ini. Di mana pada ronde pertama akan disisihkan sebanyak 25 orang saja dari 100 peserta yang ikut berpartisipasi. Tak hanya itu, jika peserta kalah ataupun gugur di ronde pertama maka mereka secara otomatis akan kehilangan seluruh kekuatannya. 皆さんもより多くの財かより優れた財を持った中学生を選んできたと思いますが、お前らにエントリーされた中学生が最後まで勝ち続ければ OK。 Kembali pada Yueki di mana dirinya dan Mori akhirnya bertemu dengan salah satu pengguna kekuatan yang mampu merubah air menjadi api melalui mulutnya bernama Maruteira. Mori pun lantas membawa Yueki berlari menjauh masuk ke dalam sebuah gedung setelah diserang oleh Maruo. Tapi sayangnya Maruo yang tak ingin kehilangan targetnya terus saja mengejar coba mengeliminasi Yueki. すごい口から火が出たぞ。Mori yang tahu jika Maruo tak akan menyerang manusia biasa dengan kekuatannya langsung coba untuk melindungi Yueki. Namun Maruo yang dikenal sangat kejam tampak menyerang dan menghajar Mori dengan tangannya hingga membuat Yueki marah.
Dengan mengambil bekas botol milik Maruo pun Yueki terus saja melawan walaupun ia harus terus menahan serangan-serangan Maruo. Sampai akhirnya akibat pertarungan sengit di antara keduanya, Maruo pun mulai kehabisan air sehingga membuat dirinya tak bisa menggunakan kekuatan. Tapi di sini tiba-tiba dari atas malah jatuh sekulkas penuh dengan air botol yang tak lain adalah pemberian Rafferty dan diketahui ia merupakan kandidat Raja Surgawi Maruo. Namun untung saja di saat Maruo kembali menyerang, Yueki lantas ditolong oleh pengguna kekuatan lain bernama Seiichiro Sano. Terungkap jika alasan Sano membantu Yueki karena ia diberitahu jika Maruo secara licik dibantu oleh kandidatnya sendiri yakni Rafferty dalam pertarungan. Walaupun Rafferty sejatinya masih saja berlaku curang dengan merampas paksa handuk milik Sano yang merupakan sumber kekuatannya, tak disangka dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Yueki masih mampu mengambil botol air dan mengubahnya menjadi pot sehingga mengenai Maruo dengan sangat telak. Selanjutnya Rafferty pun yang kabur lantas disedot ke dunia bawah karena telah berlaku curang serta ikut campur dalam pertarungan antar pengguna kekuatan. 植木大丈夫か傷は浅いしっかりせえ Scene lalu berpindah pada siswa sekolah lain bernama Adachi yang tampak sedang dimarahi oleh seniornya dari klub maraton. Si senior berkata bahwa Adachi tak cocok berada di klub tersebut mengingat dirinya tak memiliki bakat dalam berlari. Adachi pun yang diketahui merupakan seorang pengguna kekuatan lalu bertekad untuk memenangkan kompetisi sehingga bisa mendapatkan bakat berlari. 僕の走りの財を手に入れる足がかりになってもらうよ Di keesokan harinya, secara kebetulan sekolah Adachi dijadwalkan akan berlatih bersama dengan klub maraton dari sekolah Yueki. Dan hebatnya Yueki yang juga merupakan anggota klub maraton ternyata sangat terkenal di kalangan pelari setelah memecahkan rekor 1000 meter tingkat SMP. Yueki pun yang berlari paling depan terus saja dikejar oleh Adachi yang tampak memiliki sebuah niat jahat. Benar saja saat berada di jalan sepi, Adachi membohongi Yueki menunjukkan rute yang salah sekaligus menggiringnya ke atas kuil. Ternyata Adachi yang telah mengetahui jikalau Yueki seorang pengguna kekuatan malah tanpa ragu langsung menyerangnya di sana. Di sini Adachi lalu memberitahu jika alasan kuat ia ingin memenangkan kompetisi tersebut tak lain adalah untuk mendapatkan bakat berlari. Ia mengaku jika berhasil mendapatkan bakat tersebut maka ia tak perlu lagi latihan keras yang dinilai hanya membuang-buang waktu saja. Sadar jika pemikiran Adachi adalah sebuah kesalahan mengingat tak ada sesuatu yang dilakukan sia-sia, Yueki pun yang tampak marah nyatanya berhasil mengalahkan Adachi di sana. Di mana setelah pertarungan tersebut kakak senior Adachi pun datang ke atas kuil guna mencarinya. Di sini yang lantas berkata jika Adachi tak dibutuhkan lagi dalam klub maraton sembari mengusirnya keluar dari klub tersebut. Yueki pun yang tak tahan dengan sikap senior Adachi malah langsung menyerang menggunakan kekuatannya sehingga menyebabkan Yueki harus kehilangan bakat berlari. Namun meski kehilangan bakat tersebut, hal ini tak lantas menyurutkan niat Yueki untuk terus berlatih keras. Adachi pun yang melihat ketekunan Yueki akhirnya mulai tersadar dan bertekad akan melakukan apapun yang terbaik sama seperti Yueki. 大丈夫本当に走ることが好きだったら絶対速く走れるようになるんだ Di saat yang sama Sano lantas mampir ke tempat Yueki dan Mori berada untuk berpamitan mengingat ia harus ikut bersama ayahnya pindah ke kota lain. Namun sebelum pergi Mori menanyakan perihal bakat kosong yang memang belum dijelaskan sama sekali oleh Mr. K dan mengapa para pengguna kekuatan sangat menginginkannya. Sano menjelaskan jika dengan bakat kosong setiap pengguna bebas memilih satu bakat yang mereka inginkan. Seperti dirinya yang sangat menginginkan bakat menggali agar bisa ia gunakan untuk menemukan sumber mata air panas pribadinya. Sano juga mengingatkan banyak para pengguna kekuatan mengincar bakat tersebut untuk digunakan dalam sebuah kejahatan.
Misalnya seperti Maruo Teira yang ingin bakat mendominasi agar bisa mengendalikan orang-orang di sekitarnya. 他にもろくでもないことを考えとる奴がゴロゴロ参加しとるんや。こないだ植木が倒した平は支配の財を手に入れて他の人間を支配しようと考えとった。 Di sini benar saja saat Sano pergi di sini Yueki lantas bertemu dengan pengguna kekuatan yang berencana ingin memanfaatkan bakat kosong untuk mendapatkan kemampuan sebagai pencuri terbaik di dunia. Belum juga sempat menggunakan kekuatan, Yueki pun langsung saja menghajarnya dengan memunculkan sebuah pohon tepat mengenainya. Tampaknya Yueki tak ingin peserta berhati jahat mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Di tempat berbeda terlihat Raja Surgawi mendapatkan laporan jika para pengguna kekuatan yang tersisa sampai sejauh ini adalah sebanyak 81 orang. Dan dari semua petarung itu, sang raja meminta anak buahnya untuk mengawasi 5 anak yang dianggap paling kuat. Kelima anak tersebut diantaranya ada Yueki, Sano, Marilyn Carey, Robert Hayden, dan seorang anak bernama Liho. どうしたリホ見つけた Sementara itu kembali lagi pada Mori yang merasa khawatir mengetahui jika Yueki saat ini hanya memiliki 8 bakat tersisa. Mori terus berpikir tentang bagaimana cara agar Yueki tak terus-terusan kehilangan bakat-bakatnya. 小馬戦の話だと植木の元の財数は11個だから残り8個。 Bersamaan dengan itu ternyata Mr. K pun dikabarkan tak bisa menghadiri kelas akibat sakit parah. Sontak mendengar kabar tersebut, Mori lantas mengajak Yueki untuk menjadi perwakilan datang menjenguk Mr. K. Namun bukannya berlaku sopan, Mori pun justru bekerja sama untuk menjatuhkan Mr. K guna mencari informasi lebih lanjut tentang bakat Yueki. お前ら先生は病人を何だと思ってんだ。それにしても神様候補とか言ってた割にざまないわね。なんか食べていい？植木お前 Dari informasi yang didapatkan dalam komputer Mr. K, ternyata tertera seluruh bakat Yueki selama ini. Terungkap selain beberapa bakat menghilang, nyatanya Yueki juga mendapatkan 3 bakat baru setelah mengalahkan 3 pengguna kekuatan lainnya. Sontak Mori pun berpikir jika Yueki harus terus menang saja agar dirinya tak lenyap dari dunia ini. 見られちまったらしょうがねえ。この際だ。最初から全部話してやるか。 Selanjutnya di sini tak lama kemudian malah terjadi sebuah guncangan hebat akibat ulah Liho yang sengaja mencari Yueki untuk mengajaknya bertarung. Yueki pun yang setuju menanggapi tantangan Liho lantas pergi ke tempat kosong guna melakukan duel di sana. Tapi sesaat duel dimulai, Yueki yang sudah menggunakan kekuatannya malah dibuat kewalahan oleh Liho. Meski Liho hanya menggunakan kekuatan fisik serta seni bela diri yang memang ia tempa sejak kecil, ternyata ia masih mampu menahan dan menghindari serangan-serangan pohon Yueki. Praktis di sini Yueki hanya bisa dibuat bertahan dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh Liho. Namun meski terpojok, ternyata Yueki mulai sedikit paham tentang sebagian kecil kelemahan-kelemahan Liho. Walaupun pergerakan Liho cukup gesit, nyatanya Yueki sendiri masih mampu menciptakan pohon pegas guna menghempaskan Liho. Puncaknya dengan menyelaraskan timing dengan memanfaatkan tangan dan kakinya untuk menghentikan teknik terkuat Liho. Akhirnya Yueki pun diakui oleh Liho sebagai pemenang dalam duel tersebut. 私もその時までにもっともっと強くなってみせる。まだ勝負はついてないっぽいぞ。ほら、かかって。 Esok harinya di kereta ketika Yueki bersama Mori bepergian untuk menemui kakaknya di kota, ia malah bertemu dengan Baba Junichi alias BJ. Seketika itu juga mereka berdua malah menjadi teman dan langsung akrab satu sama lain. Namun saat keduanya mengetahui jika sama-sama pengguna kekuatan, BJ pun langsung menantang Yueki sembari mengaku sebagai Robert Hayden petarung nomor 1 saat ini. Bukannya takut mendengar nama Robert Hayden, Yueki tampak kebingungan mengingat ia memang tak mengetahui tentang siapa petarung terkuat dalam kompetisi. Selanjutnya di sini ketika BJ menyerang, Yueki tampak secara lihai mampu menghindari angin puyuh yang diciptakan oleh BJ. Bahkan BJ pun tampak dibuat ketakutan hingga menyerah setelah Yueki memunculkan pohon-pohon besar jatuh dari atas. Tapi alih-alih mengeliminasi BJ, Yueki malah memaafkan BJ mengingat ia telah menganggap BJ sebagai temannya sendiri. ああ
あのな、シャレにならん。楽しかった。また踊ろうな。チェケラッチャッチャ。 Selanjutnya setelah Yueki pergi diketahui Robert Hayden yang asli lantas menemui dan mengalahkan BJ dengan sangat mudah. Mr. K yang melihat secara langsung kekuatan Robert mulai memperingatkan Yueki untuk tak gegabah melawan dan menantang Robert Hayden. Mr. K juga memberitahu jika BJ telah terluka parah saat melawan Robert dan tentu saja hal ini malah menyulut emosi Yueki. ねえ植木、 Siang harinya, secara kebetulan Robert mengirimkan surat tantangan pada Yueki untuk mengajaknya berduel 1 lawan 1. Yueki yang telah menyimpan amarah pada Robert tanpa basa-basi langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang. Namun sayangnya pohon-pohon yang coba Yueki arahkan nyatanya mampu ditepis dengan sangat mudah oleh Robert. Diketahui Robert Hayden sendiri adalah seorang pengguna kekuatan yang sangat spesial, di mana dengan gelembung merahnya ia mampu membuat pohon Yueki menjadi sangat berat. Di sisi lain dengan gelembung birunya Robert mampu mengubah berat pohon Yueki menjadi ringan sehingga memudahkan dia untuk bertahan sekaligus menyerang balik. Di hadapan Robert, Yueki dianggap sangat lemah dan bukan apa-apa sama seperti BJ yang telah ia kalahkan. Robert pun di sini lalu mengurung Yueki dengan gelembung biru dan menerbangkannya ke udara. Hingga saat Yueki telah berada pada ketinggian, Robert pun lalu memecahkan gelembung tersebut dan membuat Yueki jatuh melesat ke tanah. Walaupun Yueki masih sempat menciptakan pohon guna bisa ia gunakan sebagai alat saat jatuh, Robert Hayden malah menghalangi usaha tersebut hingga membuat Yueki hilang harapan. Untung saja Mr. K dengan sigap datang menangkap Yueki meski ia harus mengambil risiko. Karena intervensinya, Mr. K pun akhirnya dikirim ke dunia bawah persis sama seperti apa yang telah dialami Laverty sebelumnya. Namun di sini Mr. K merasa senang selama 6 bulan terakhir ia telah melihat seluruh kebajikan Yueki yang tanpa pamrih selalu menolong orang lain. Yueki sendiri mengaku jika seluruh tindakan baiknya itu sebenarnya termotivasi dari sosok Mr. K yang telah menolongnya saat jatuh dari gedung 1 tahun lalu. Yueki tampak sangat berterima kasih pada gurunya dan ingin menjadi seperti Mr. K. Di sini selanjutnya secara tak terduga Mr. K pun lalu menyeret Robert untuk ikut bersamanya ke dunia bawah. Come on, you come too, huh? Setelah kejadian itu, Yuki pun ditemui seorang pria bernama Yo-chan yang mengaku merupakan kandidat pengganti Mr. K. Namun alih-alih memberikan masukan membangun agar Yueki bisa mengalahkan pengguna kekuatan lain, Yo-chan pun malah membujuk Yueki untuk menyerah saja dari kompetisi tersebut. Yo-chan mengatakan jika para peserta lainnya paling tidak memiliki bakat sebanyak 160-an agar bisa bersaing dengan pengguna kekuatan lain, di mana banyak bakat para peserta sangat membantu mereka ketika bertarung melawan pengguna kekuatan lainnya. Hal ini berbanding terbalik dengan Yueki yang hanya memiliki 11 bakat tersisa dan dikategorikan sebagai peserta terlemah di kompetisi tersebut. Yo-chan menambahkan jika Yueki tak akan memiliki kesempatan dan Robert Hayden lah sang petarung terkuat yang akan menjadi juaranya. Namun bukannya patah semangat mendengar perkataan Yo-chan itu pun, Yueki justru semakin termotivasi tetap ingin memenangkan pertarungan setelah mendengar jikalau Robert Hayden masih hidup. Meaning I can get revenge for Mr. K's death. What are you talking about now? Scene kemudian berpindah pada kandidat Raja Surgawi Robert Hayden yakni bernama Margaret. Di sini diketahui ternyata si Margaret lah yang telah meminta Yo-chan untuk membujuk Yueki agar mundur dari kompetisi tersebut. Ia juga mengatakan jika tugas Yo-chan gagal untuk meyakinkan Yueki, maka dirinya akan menurunkan 10 petarung yang telah bersumpah setia pada Robert untuk membuat Yueki menyerah yang dikenal sebagai Roberto Judan. そこでロベルト銃弾を動かしたよ。ロベルト銃弾 Sementara itu, Yueki terus saja bertarung dan berhasil mengalahkan 2 pengguna kekuatan lainnya bernama Boloti dan Oniyama. Walaupun sejatinya Boloti ataupun Oniyama memiliki jumlah bakat yang cukup banyak, namun Yueki pun masih sanggup melawan dan mengalahkan mereka di sana.
Bahkan setelah pertarungannya dengan Oniyama, ia pun bersedia melatih Yueki guna mempersiapkan diri ketika akan melawan salah satu anggota Roberto Judan bernama Kurokage. こんなんじゃ黒影の男には勝てないんだよ